Keluarga De Veo tinggal di sebuah rumah berukuran besar dengan gaya kolonial Belanda yang terletak di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Di rumah itu tinggal sang ayah Ronald De Veo Senior dan sang ibu Louise bersama kelima anak mereka, Ronald Junior alias Butch, Don, Allison, Mark, dan John. Ronald Senior adalah seorang pemilik dealer mobil yang sukses di Brooklyn, New York. Karena kesuksesannya, keluarga De Veo hidup dalam kemewahan. Meski hidup bergelimang harta, tetapi keluarga De Veo tidak bahagia akibat ulah sang pemimpin keluarga. Ronald Senior dikenal sangat temperamental dan suka menyiksa keluarganya. Rupanya perilaku kasar Ronald sangat membekas pada Butch, putra sulungnya. Beranjak dewasa, Butch De Veo tumbuh menjadi seorang pemuda emosional dan labil. Suasana hatinya bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Sebagai penerus usaha ayahnya, Butch seharusnya sibuk bekerja di dealer mobil, tetapi dia lebih suka menghabiskan waktu di bar sambil minum miras seharian. Bersamaan dengan itu, Butch mulai mengkonsumsi berbagai jenis narkoboy. Miras dan narkoboy makin memperburuk temperamen Butch, sehingga sering meledak-ledak dan dilampiaskannya kepada keluarganya. Pernah suatu kali Butch menodongkan senpi ke arah sang ayah saking emosinya. Dia juga sering pulang ke rumah dalam keadaan teler sambil berteriak dan marah-marah. Sayangnya kondisi kejiwaan Butch tidak segera ditangani hingga mencapai puncaknya pada musim gugur tahun 1974. Pada malam tanggal 13 November tahun 74, Butch memasuki Henry's Bar, tempat minum langganannya di Amityville, dalam keadaan panik dan gelisah. Pada saat itu, Butch mengaku sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi pada keluarganya. Akhirnya beberapa orang rekannya menawarkan diri untuk menemani Butch pulang. Begitu tiba di depan rumah megah bergaya kolonial itu, sebuah pemandangan mengerikan dan bikin merinding menyambut kedatangan mereka. Ayah dan ibu Butch beserta keempat adiknya telah tiada di tempat tidur mereka masing-masing akibat cedera senpi. Penyelidikan atas kematian 6 anggota keluarga De Veo segera dilakukan. Melihat kondisi korban dan TKP di rumah itu, polisi yakin pelakunya adalah orang dekat. Butch sebagai satu-satunya anggota keluarga De Veo yang selamat akhirnya dijadikan tersangka utama. Dia segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Butch memberikan keterangan yang berbelit dan terus berubah hingga polisi semakin curiga. Awalnya, dia mengaku ada seorang bos mafia dan 2 suruhannya memaksa Butch untuk menghabisi seluruh keluarganya di bawah todongan. Namun, setelah penyidik memberikan pertanyaan yang menyudutkan, Butch tidak bisa berkelit lagi dan akhirnya mengaku bahwa dia adalah pelaku di balik kematian ke-6 anggota keluarganya. Dalam persidangan, Butch mengaku aksi kejinya dilakukan atas perintah suara-suara bisikan. Pernyataan Butch ditentang oleh seorang ahli kejiwaan yang kemudian mendiagnosanya menderita gangguan antisocial disorder. Pada akhirnya Butch dinyatakan bersalah atas dakwaan 6 pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi 6 kali hukuman penjara seumur hidup untuk setiap tuduhan. Dia kemudian menjalani hukumannya di LP Sullivan, New York. Saat itu para tetangga dan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah keluarga De Veo serta mengenal mereka merasa ada beberapa kejanggalan dalam peristiwa mengerikan itu, tetapi anehnya tidak dibahas saat persidangan. Salah satunya, selama 15 menit Butch melakukan aksinya sendirian, seharusnya ada cukup waktu bagi beberapa anggota keluarga untuk menyelamatkan diri. Namun anehnya, polisi tidak menemukan satupun korban melakukan perlawanan ataupun usaha kabur dari TKP. Selain itu, senpi yang dipakai Butch dalam aksinya tidak dilengkapi peredam. Namun anehnya, tidak ada satupun tetangga di sekitar yang mendengar suara letupan senpi meski anjing peliharaan mereka terlihat gelisah tepat saat insiden terjadi. Setahun berlalu sejak insiden itu, rumah kolonial Belanda di 112 Ocean Avenue, Amityville, tetap kosong tanpa penghuni.
hingga di bulan Desember tahun 1975. George dan Kathleen Lutz bersama ketiga anak mereka pindah ke rumah tersebut. George dan Kathleen mengetahui sejarah kelam yang terjadi di sana, tetapi mereka tidak percaya kisah mistis dan sudah terlanjur jatuh hati pada desain kolonialnya. Apalagi rumah itu cuma dibanderol seharga $85.000 atau setara 1,2 miliar rupiah lebih, meski terletak di daerah Amityville yang terkenal lumayan mahal. Awalnya, semua berjalan normal, tidak ada kejadian aneh yang mengganggu. Keluarga Lutz merasa senang dan nyaman tinggal di rumah tempat kematian keluarga DeFeo. Namun, belum seminggu tinggal di sana, mereka mulai mengalami kejadian-kejadian yang bisa bikin merinding, seperti pintu dan jendela yang terbuka, kemudian tertutup dengan sendirinya. Selain itu, entah karena alasan apa, setiap waktu menunjukkan pukul 3:15 dini hari, George selalu terbangun dan tidak bisa kembali tidur. Yang bikin merinding, belakangan baru terungkap, aksi pembantaian keluarga DeFeo terjadi pada jam yang sama, pukul 3:15 dini hari. Ketentraman keluarga Lutz makin lama makin terganggu dengan kemunculan berbagai fenomena dunia lain yang terjadi di dalam rumah itu. Suatu kali keluarga Lutz melihat lendir hijau mengalir dari beberapa bagian dinding, namun sesaat lendir itu raib. Pada suatu malam, George mendengar kegaduhan mirip suara band yang sedang memainkan musik di ruang tamu bawah. Tetapi ketika George turun ke bawah untuk memeriksanya, ruang tamu itu dalam keadaan kosong. Hanya perabotannya seperti digeser, seolah ada lantai dansa di tengahnya. Selain George, istrinya Kathleen juga mulai berhalusinasi, seolah muncul bilur merah dan bekas gigitan pada tubuhnya. George dan Kathleen Lutz akhirnya meminta bantuan Ed dan Lorraine Warren, penyelidik paranormal yang saat itu terkenal dengan kemampuan mereka mengungkap tabir misteri dunia lain. Ketika Ed dan Lorraine masuk ke dalam rumah itu, mereka langsung merasakan kehadiran entitas lain di dalamnya. Lorraine Warren menyimpulkan rumah yang ditinggali keluarga Lutz itu dihantui oleh roh jahat. Pasangan Warren menemukan sejumlah bukti bahwa ternyata rumah itu dibangun di atas tanah pemakaman Indian atau penduduk asli Amerika yang dianggap suci. Sayangnya aksi keji Butch DeFeo menghabisi keluarganya telah melepaskan kekuatan iblis yang sekarang meneror keluarga Lutz. Akhirnya, 28 hari setelah menempati rumah itu demi keselamatan keluarganya, George memutuskan untuk buru-buru keluar dari rumah terkutuk itu, bersama istri dan ketiga anaknya, serta anjing peliharaan mereka, dan meninggalkan sebagian besar barang-barang. Dalam sebuah wawancara di tahun 2005, George mengaku karena satu dan lain hal, mereka tidak pernah kembali ke rumah itu untuk mengambil sisa barang mereka hingga akhirnya rumah itu dijual beserta isinya. Rumah 112 di Jalan Ocean Avenue, Amityville, telah berganti pemilik sebanyak 4 kali. Pemilik rumah setelah keluarga Lutz kemudian mengajukan permohonan resmi terkait perubahan nama alamat rumah angker tersebut dari 112 Ocean Avenue menjadi The House 108. Rumah terkutuk di mana pembantaian DeFeo terjadi, terakhir kali dijual pada tahun 2017 dengan harga mencapai $605.000 atau setara 9,4 miliar rupiah lebih. Pada tahun 1977, J. Anson menerbitkan sebuah buku berjudul The Amityville Horror yang menceritakan pengalaman keluarga Lutz selama beberapa saat tinggal di rumah tersebut. Buku itu meraih kesuksesan dan sangat laku hingga terjual sebanyak jutaan kopi. Sebuah film adaptasi dari buku tersebut dirilis pada tahun yang sama. Film tersebut dibintangi oleh James Brolin dan Margot Kidder yang berperan sebagai George dan Kathleen Lutz. Film ini sukses secara komersial dan hingga kini masih dianggap sebagai film horor klasik. Terlepas dari perhatian luas serta kesuksesan kisah rumah angker yang dikomersialkan, beberapa kritikus merasa tidak percaya pada kebenaran cerita keluarga Lutz. Mereka menduga keseluruhan cerita tersebut adalah tipuan yang dilakukan oleh keluarga Lutz untuk memperoleh ketenaran serta kekayaan.
Beberapa penyelidikan sempat dilakukan untuk membuktikan adanya aktivitas paranormal yang diklaim terjadi di rumah angker yang berada di area Amityville itu, namun hasilnya tidak sesuai pengakuan keluarga Lutz. Akibatnya, masyarakat banyak beranggapan pengalaman paranormal keluarga Lutz hanyalah bentuk histeria massal. Meski demikian, kisah Amityville Horror tetap menjadi salah satu dari sederet kisah kriminal penuh misteri yang paling digemari dan kontroversial sepanjang masa. Sekian kasus Weekly malam ini. Selamat malam dan terima kasih.